Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang BUMDes model kanvas. BUMDes model kanvas adalah suatu alat atau tool yang berupa kanvas atau lembaran yang terdiri dari 11 blok 1 sampai 11 untuk merencanakan sebuah unit usaha BUMDes atau merencanakan sebuah usaha BUMDes. Dengan bisnis model kanvas ini akan memudahkan kita memetakan maupun memvisualisasikan atau menjelaskan kepada pihak lain tentang sebuah rencana badan usaha milik desa. Begitu juga dapat digunakan sebagai alat untuk diskusi, misalnya musyawarah desa dengan BPD untuk merencanakan sebuah usaha BUMDes. Jadi kotak-kotak ini bisa diisi oleh pihak-pihak yang mengikuti Musdes atau mengikuti rapat dalam rangka merencanakan sebuah usaha BUMDes. Perlu saya jelaskan bahwa BUMDes model kanvas terdiri dari 11 langkah blok. Ya, ini 1, ya, 2, 3 sampai 11. Dan terdiri dari 2 blok utama yang terdiri dari perencanaan sumber daya desa, juga publikasi atau hubungan dengan masyarakat. Untuk merencanakan sebuah usaha BUMDes itu diawali dengan mengisi form nomor 1 atau blok nomor 1. Nah, di sini blok ini berisi tentang pasar konsumen atau masyarakat, di mana di blok ini menganalisa masyarakat atau konsumen kebutuhannya apa untuk dicukupi, masalahnya apa untuk diselesaikan, harapannya apa untuk diwujudkan, dan perintah undang-undang. Sebagai contoh, di blok 1 ini itu masyarakat membutuhkan akses modal atau membutuhkan keuangan untuk modal usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian desa. Sehingga di sini ditulis kebutuhan, ya, masyarakat itu adalah modal atau uang, dan masalah yang diselesaikan adalah kekurangan kebutuhan atau akses modal, dan harapannya adalah peningkatan ekonomi atau perintah undang-undangnya sebagaimana dalam undang-undang desa, ya, ada IDM, Indeks Desa Membangun, yang salah satunya adalah IKE, Indeks Ketahanan Ekonomi, sebagai perintah undang-undang. Di sini dituliskan semua. Lalu nomor 1 ini melangkah ke nomor 2. Nomor 2 adalah produk atau nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada masyarakat atau produk BUMDes. Jika di nomor 1 itu masalahnya adalah kekurangan akses modal, maka di nomor 2 ini BUMDes bisa membuat suatu produk atau layanan tentang keuangan mikro atau BUMDes simpan pinjam. Sehingga apabila ditanya mengapa BUMDes membuat usaha simpan pinjam, maka bisa dijawab karena nomor 1. Nomor 1 ini adalah alasan mengapa BUMDes dibuat. Nah, setelah terbentuk produk ini, maka produk ini harus didistribusikan. Artinya
masyarakat bisa memanfaatkan produk ini secara baik. Di nomor 3 inilah yang disebut dengan distribusi atau channel. Jadi di nomor 3 ini perencanaan bagaimana suatu produk BUMDes itu bisa dinikmati dengan mudah dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Sebagai contoh, jika produk atau nilainya adalah tentang keuangan mikro atau simpan pinjam, maka BUMDes bisa membuat brosur atau fanpage Facebook dan lain-lain agar masyarakat mudah untuk mengetahui dan mudah pula untuk mengakses modal tersebut. Nah, ini nomor 3. Nomor 3 ini merupakan suatu jawaban dari pertanyaan bagaimana produk bisa dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya nomor 4 itu membangun hubungan dengan masyarakat atau konsumen. Karena namanya kebutuhan masyarakat itu terus berubah, tren masyarakat terus berubah, begitu juga dengan adanya program keuangan mikro ini ada feedback, ada protes ataupun apa, dihadapi dengan nomor 4, membangun hubungan masyarakat secara baik sehingga diketahui perubahan-perubahan kebutuhan dalam masyarakat. Setelah nomor 4, kita berlanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5 ini atau blok kelima ini berisi tentang kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk membuat suatu produk keuangan mikro. Ya, misalnya membuat rencana usaha. Selanjutnya menentukan jumlah modal dan menganggarkan penyertaan modal di desa dan lain-lain. Maka ini berada di nomor 5. Kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Setelah nomor 5, menuju ke nomor 6. Ini sumber daya. Jadi untuk membuat suatu usaha simpan pinjam atau keuangan mikro, maka kita harus tahu sumber daya apa yang dibutuhkan. Misalnya, sumber daya manusia yang dibutuhkan berapa, dengan gaji berapa, ya. Terus alat yang dibutuhkan apa saja, terus juga modal yang dibutuhkan apa saja. Ini ada di blok nomor 6. Selanjutnya di nomor 7. Ini adalah mitra utama. Mengingat sekarang usaha harus didukung oleh mitra agar lebih cepat perkembangannya, maka mitra-mitra di sini harus direncanakan. Sebagai contoh mitranya adalah RT, ya, sebagai distribusi pinjaman maupun tabungan. Misal lain lagi adalah supplier, ya, supplier tentang peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam membuat lembaga keuangan mikro atau BUMDes simpan pinjam. Setelah nomor 7 adalah nomor 8. Jadi bagaimana mengatur atau merencanakan sebuah struktur anggaran dan pembiayaan BUMDes. Jadi BUMDes ini struktur anggarannya seperti apa? Ya, modal kerjanya berapa, modal usahanya berapa, atau modal untuk operasionalnya berapa. Nah, juga dibiayai oleh siapa, maka ada di nomor 8. Selanjutnya di nomor 9. Di nomor 9 ini sumber pendapatan dan manfaat bagi masyarakat. Sehingga dalam aktivitas keuangan simpan pinjam atau BUMDes simpan pinjam ini bisa diketahui manfaatnya apa, begitu juga labanya apa. Jadi benefit and profit
Misalnya benefit atau manfaatnya adalah bisa membantu masyarakat dalam keuangan, membantu masyarakat dalam akses permodalan. Yang kedua adalah laba atau pendapatan diperoleh dari mana? Misalnya pendapatan bisa diperoleh dari bunga atau jasa simpan pinjam dan lain-lain. Nah, ini dikupas semua tentang sumber-sumber pendapatan. Selanjutnya, nomor 10 adalah analisa pestel atau analisa politik, analisa ekonomi, analisa sosial, analisa teknologi, analisa ekologi atau lingkungan, dan analisa hukum. Sebagai contoh, analisa hukum ini izin-izinnya seperti apa yang harus didukung untuk menjalankan ini dan tidak ada resiko-resiko hukum. Itu di nomor 10. Nomor 11 itu dampak terhadap pembangunan desa atau pengukuran atau indeksnya. Sehingga dengan adanya lembaga keuangan mikro atau BUMDes simpan pinjam ini itu berdampak terhadap indeks-indeks yang terkait. Sebagai contoh adalah IDM atau Indeks Desa Membangun. Dalam hal ini adalah IKE, Indeks Ketahanan Ekonomi. Nah, dari keseluruhan ini, ya, nomor 1 sampai 11 ini dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Sebagai contoh, misalnya pada masyarakat yang ingin tahu bagaimana usaha BUMDes itu. Jadi misalnya kalau usahanya tentang keuangan mikro atau simpan pinjam, itu kita bisa menjelaskan. Nah, usaha itu dibuat karena ada masalah masyarakat yang harus diselesaikan dengan usaha simpan pinjam. Lalu bagaimana pemasarannya atau distribusinya, promosinya, ya, terus lalu bagaimana membangun hubungan berkesinambungan, terus yang dilakukan apa saja, ya, sumber daya yang dibutuhkan apa saja, mitranya siapa, ya, struktur anggarannya seperti apa, pendapatan diperoleh dari mana, analisa pestelnya seperti apa. Ini analisa pestel akan kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Selanjutnya adalah dampak atau indeks-indeks yang terkait dengan aktivitas BUMDes itu apa. Itu nanti akan bisa kita ceritakan semua kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada 2 blok utama. Yang pertama itu tentang perencanaan sumber daya desa dan publikasi atau hubungan masyarakat atau hubungan konsumen yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk merencanakan sebuah usaha BUMDes, kita bisa menggunakan kanvas seperti ini, ya. Nah, dengan memulai dari sini hingga sampai sini, ya, bisa dibuat kertas yang besar, ya, terus itu dikasih kertas kecil untuk ditempel-tempel di sini dalam musyawarah, ya. Nah, jadi setiap pengambilan keputusan merencanakan unit BUMDes, baik BPD, masyarakat bisa berkontribusi atau berpartisipasi memberikan ide-ide yang dimasukkan di sini. Nah, berikut fungsi selanjutnya nanti kita bahas tentang analisa pestel dan apa yang disebut dengan perencanaan sumber daya dan aplikasi hubungan masyarakat. Nah, demikian kami sampaikan tentang gambaran umum, ya, tentang BUMDes model kanvas. Ke depan akan kita kupas satu persatu lebih detail bagaimana menganalisa dan memanfaatkan BUMDes model kanvas untuk memulai usaha atau merencanakan usaha, juga mengevaluasi sebuah BUMDes. Oke, terima kasih.
atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.